Perkenalkan, nama saya Megatriska Simanjuntak, NIM 039. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang merancang strategi pemasaran CV vegetarian dengan produk keripik daun singkong. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran dapat dipandang sebagai salah satu dasar yang dipakai dalam menyusun perencanaan perusahaan secara menyeluruh. Dipandang dari luasnya permasalahan yang ada dalam perusahaan, maka diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh untuk dijadikan pedoman bagi segmen perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Perusahaan harus meningkatkan efektivitas dan nilai pelanggan, seperti yang dikemukakan Bestari, bahwa respon yang paling baik untuk melindungi pasar yaitu dengan melakukan inovasi terus-menerus. Penerapan strategi marketing mix dengan memperhatikan variabel-variabel di dalamnya merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk mencapai target penjualannya secara optimal. CV vegetarian ini adalah usaha yang kami buat untuk dipasarkan secara langsung dari tempat produksi dan dipasarkan melalui pengecer ke tangan konsumen. Produk yang berbahan dasar singkong ini merupakan pilihan kami sebagai pelaku usaha untuk memberikan cemilan yang berkhasiat bagi kesehatan konsumen. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi bauran pemasaran produk. Yang kedua, mengidentifikasi strategi produk yang diterapkan pada perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi merancang jasa yang diterapkan pada perusahaan. Mengidentifikasi strategi penetapan harga produk pada perusahaan. Lalu mengidentifikasi strategi merek dan produk. Dan mengidentifikasi saluran pemasaran yang diterapkan pada usaha CV vegetarian ini. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bauran pemasaran yang diterapkan dalam usaha cemilan keripik daun singkong pada CV vegetarian. Yang kedua, apa strategi produk yang telah diputuskan pada CV vegetarian ini. Yang ketiga, apa strategi dalam merancang jasa yang telah diputuskan pada usaha CV vegetarian. Yang keempat, bagaimana strategi penetapan harga pada produk. Yang kelima, bagaimana strategi merek yang telah diputuskan pada usaha CV vegetarian ini. Yang keenam, saluran pemasaran apa yang telah diputuskan pada CV vegetarian ini. Selanjutnya ada strategi produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Hanya dengan kepuasan konsumen maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi, kepuasan konsumen haruslah menjadi dasar utama bagi perencanaan strategi produk. Selanjutnya yaitu strategi merancang jasa. Kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang lingkup. Dari pengertian yang paling sederhana yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang kepada orang lain. Bisa juga diartikan sebagai mulai dari pelayanan yang diberikan manusia, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Menurut Parasuraman et al. Dalam Tiptono, mengidentifikasi 5 dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa. Yang pertama itu adalah bukti langsung, tangibles, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua yaitu reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang ketiga yaitu daya tanggap, responsif, yaitu kesigapan atau respon karyawan dalam membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Yang keempat yaitu jaminan atau asuransi, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, lalu bebas dari bahaya atau keraguan-raguan. Yang kelima adalah empati. Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Selanjutnya, strategi penetapan harga. Di sini menurut Fandi Tiptono, penetapan harga adalah harga yang ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran ditambahkan dengan jumlah tertentu.
Penetapan harga yang tepat dan sesuai akan membuat konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk dan akan bertahan pada suatu produk tersebut karena sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen tersebut. Selanjutnya, saya Maya Widya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu mengenai strategi merancang ekuitas merek. Strategi dalam organisasi merupakan cara untuk mencapai tujuan, mengatasi segala kesulitan dengan memanfaatkan sumber-sumber dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, strategi merupakan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam melakukan strateginya, di sini Gelder membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada brand positioning, yang kedua ada brand identity, yang ketiga ada brand personality. Yang pertama terdapat brand positioning. Brand positioning yaitu suatu cara untuk mendemonstrasikan keunggulan dari suatu merek dan perbedaan dari kompetitor lainnya. Dalam membranding, dibutuhkan pemahaman tentang apa yang target pasar pikirkan mengenai produk tersebut, serta memastikan untuk menempatkan positioning yang paling positif dalam persepsinya dibandingkan kompetitor lainnya. Yang kedua, terdapat brand identity. Brand identity ini merupakan suatu kumpulan aspek-aspek untuk menyampaikan merek, dimulai dari latar belakang, prinsip merek, tujuan, dan ambisi dari merek tersebut. Nah, melalui brand identity ini bisa meliputi seperti nama logo, warna, desain kemasan, slogan endorse merek, dan juga karakter. Lalu yang ketiga terdapat brand personality. Brand personality ini merupakan suatu cara yang bertujuan untuk menambah daya tarik merek dari luar di mata konsumen. Selanjutnya terdapat positioning merek. Menurut Kotler, brand positioning merupakan tindakan yang didesain oleh perusahaan untuk bisa menggambarkan apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga bisa menempati tempat yang jelas dan bernilai di benak konsumen yang ditargetkan. Untuk menentukan brand positioning suatu merek, sebelumnya perlu diperhatikan 4 hal, yaitu diantaranya yang pertama target pasar, yang kedua pesaing utama, yang ketiga point of parity, yang keempat point of difference. Lalu terdapat saluran pemasaran. Menurut Kotler pada tahun 1987, mendefinisikan saluran pemasaran merupakan suatu saluran distribusi atau channel of distribution yang dianggap mencakup suatu lembaga-lembaga yang melaksanakan keseluruhan kegiatan atau fungsi untuk mengalihkan produk disertai hak miliknya dari lingkungan produksi ke arah lingkungan konsumsi. Nah, terdapat juga saluran pemasaran merupakan suatu jalur dari lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, di saluran pemasaran ini terdapat bauran pemasaran. Pertama, produk, yang kedua price, yang ketiga place atau distribution, yang keempat promotion. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bauran pemasaran. Nah, yang pertama terdapat produknya tuh maksudnya produk dari barang yang akan dipasarkan itu seperti apa. Yang kedua terdapat price itu merupakan harga dari produk yang akan dijual. Yang ketiga terdapat place atau distribution. Place ini tuh merupakan suatu tempat untuk dipasarkannya produk tersebut. Yang keempat terdapat promotion itu artinya tuh promosi, jadi menjual barangnya tuh sistem penjualannya tuh mau dipromosikan seperti apa. Selanjutnya analisis strategi pemasaran. Yang pertama strategi produk. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Keputusan konsumen tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk, melainkan suatu paket kepuasan yang didapat dari pembelian produk. Kepuasan yang dimaksud di sini tidak hanya terdapat pada kepuasan terhadap bentuk fisik produk semata, namun juga menyangkut kepuasan dari proses pembelian produk dan manfaat dari produk tersebut.
Prioritas utama yang dilakukan kami adalah dengan memilih bahan baku dalam pembuatan keripik daun singkong ini dari kualitas yang terbaik yang kami tanam sendiri. Nama saya Laurencia Agusta, NIM 033. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai strategi merancang jasa. Di sini karakteristik jasa yang kami berikan yaitu termasuk ke dalam intangibility atau tidak berwujud. Karena layanan tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum layanan itu diterima. Misalnya saya membuka store gitu, atau membuka layanan penjualan online di salah satu perusahaan seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, untuk di store gitu, konsumen tidak dapat mencium atau merasakan produk kami atau keripik daun singkong itu sendiri ketika mereka belum membeli keripik daun singkongnya. Untuk penjualan online, mereka juga tidak bisa merasakan atau memegang, mencium ketika mereka belum membeli produk kami. Kami juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk penjualan online, seperti admin penjualan online yang ramah, cepat dalam menanggapi segala pembelian orderan atau komplain dari konsumen kami. Ketika ada konsumen yang mau menjadi reseller pun kami akan cepat menjawab. Untuk di store kami juga memberikan layanan karyawan yang rapi, ramah, lalu sopan. Untuk tempat sendiri, store kami merupakan tempat yang bersih, yang rapi, dan memiliki dapur yang bersih. Peralatan yang kami gunakan juga adalah peralatan yang higienis sehingga terhindar dari kuman atau bakteri dan virus lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai strategi penetapan harga. Untuk harganya sendiri, kami memberikan harga satu bungkusnya yaitu Rp15.000 per 250 gram. Untuk penetapan harganya ini sendiri didasarkan atas perhitungan biaya produksi dan keuntungan yang akan kami peroleh. Perusahaan juga memberikan potongan harga kepada konsumen yang menjadi reseller kami, yaitu menjadi 12.500 per bungkusnya setiap pembelian minimal 30 bungkus. Dan kami memberikan layanan free ongkir untuk reseller kami. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai strategi merek. Dalam strategi merek ini kita mempunyai 4 komponen dalam branding yang kami implementasikan, yaitu yang pertama ada brand identity, yang kedua ada brand image, ada yang ketiga brand personality, yang keempat ada brand positioning. Yang pertama adalah brand identity. Dari identitas merek ini sendiri kita menggunakan merek kriuk daun singkong dengan tulisan bukan kriuk daun singkong ya, tapi kriuk daun singkoeng, supaya lebih beda aja, tapi juga bisa diingat. Untuk brand image-nya, yang kita tampilkan dalam produk yang kita buat ini adalah keripik daun singkong yang renyah sehingga menarik untuk dibeli oleh konsumen. Untuk brand personality yang ingin dibangun melalui merek ini adalah lover atau cinta, yakni sebuah merek yang sangat memperhatikan segala sesuatu, mulai dari bahan baku hingga kualitas yang akan diterima atau didapatkan dari konsumen. Misalnya kita memberikan bahan baku yang terbaik. Kita juga menanam daun singkongnya di kebun kami sendiri sehingga kualitasnya kami jaga gitu. Untuk cara memasaknya atau bungkusnya kita kemas sedemikian rupa sehingga menarik untuk konsumen. Lalu ada juga brand positioning. Brand positioning ini kita yaitu menjadi produk makanan yang sehat untuk dikonsumsi
segala usia. Produk yang kami buat ini merupakan makanan sehat yang ditujukan untuk semua kalangan, terutama bagi orang-orang yang tidak suka makan sayur. Misalnya anak-anak atau ya orang dewasa juga bisa, ketika mereka kebanyakan untuk anak-anak tidak menyukai sayur, tapi ketika dikemas menjadi keripik, rata-rata hampir semua orang tuh suka keripik. Nah, untuk mensiasati itu, ketika anak-anak tidak menyukai sayur atau orang dewasa, maka bisa mereka menjadi suka sayur dengan mengkonsumsi keripik ini, karena rasanya nggak seperti kita makan sayur, tapi kayak makan keripik tapi renyah dan enak yang pastinya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai membentuk positioning merek. Membentuk positioning merek ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah target pasar. Yang kedua adalah pesaing utama. Yang ketiga adalah points of differentiation atau POD. Yang keempat adalah point of parity atau POP. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, untuk target pasar. Target pasar untuk usaha kami yaitu sasarannya adalah toko-toko, minimarket, dan ke semua kalangan masyarakat di Indonesia, dari usia 5 tahun sampai dengan usia lansia. Untuk pesaing utama karena produk kami ini bisa dikatakan adalah produk yang masih langka atau masih jarang orang yang memproduksinya, sehingga kami dengan mudah untuk dapat memasarkan produk ini ke berbagai macam toko atau langsung ke konsumen gitu. Untuk yang ketiga, POD, points of differentiation, yaitu kriuk daun singkong ini merupakan produk baru dalam industri makanan ringan. Dapat dikatakan produk langka atau masih jarang yang memproduksinya. Selain langka, keripik daun singkong ini memiliki banyak khasiat, sehingga kami dapat mudah memasarkan produk ini. Karena jarang ya, jadi memiliki keistimewaan sendiri untuk produk ini. Dan produk ini tuh makanan yang sehat dan memiliki banyak khasiat, seperti orang-orang yang anemia. Kan untuk orang zaman dulu tuh dikatakan untuk yang kurang darah gitu, makan sayur daun singkong biar darahnya darahnya kembali normal gitu, dan memiliki banyak vitamin lainnya, sehingga aman untuk dikonsumsi untuk semua kalangan. Untuk yang keempat, point of parity atau POP. Pada dasarnya cara memproduksi produk ini tuh hampir sama kayak keripik bayam, dengan olahan dan tambahan bumbu yang sama. Yang berbeda tuh hanya jenis daunnya aja. Kalau bayam sama daun singkong ya jelas itu berbeda gitu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai saluran pemasaran. Distribusi produk ini melalui dua pola saluran. Saluran pertama dari produsen melalui reseller yang akan diteruskan kepada konsumen akhir. Dan saluran yang kedua langsung dari produsen kepada konsumen akhir. Dari kedua jenis saluran distribusi ini, saluran kedua ini merupakan kekuatan bagi perusahaan kami yang masih tergolong usaha kecil, karena rantai pemasarannya masih lebih pendek, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu, yang pertama, produk yang dihasilkan oleh kriuk daun singkong ini sudah memenuhi kriteria terpenting dalam strategi pemasaran produk, yaitu kualitas yang baik dengan bahan baku yang terbaik. Yang kedua, penentuan harga. Dalam usaha kriuk daun singkong ini sama dengan harga snack pesaing, tetapi lebih unggul dari segi bahan dan kualitas yang dihasilkan, karena daun singkong merupakan usaha baru yang masih jarang yang membuatnya. Untuk yang ketiga, produk dipasarkan langsung di tempat produksi, dan ada juga yang disalurkan ke konsumen melalui toko
dan reseller. Yang keempat, terdapat 4 komponen dalam branding yang kami implementasikan dalam bentuk produk ini, yaitu brand identity, brand image, brand personality, brand positioning. Yang kelima, membentuk positioning merek dengan memperhatikan target pasar, pesaing utama, POP, dan POD. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dan mohon maaf atas keterlambatannya. Terima kasih, Pak.